Satu, bisa ampunan dosa. Kedua, pemberian rahmat. Ketiga, pengabulan doa. Ya alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak. Kata Allah, Muhammad, lapangkan hatimu, lapangkan. Makanya kalau lapang, seberat apapun beban itu akan terasa ringan, termasuk beban yang membuat pundakmu berat. Seperti angkat berat kan? Ya, angkat beban itu begitu diangkat kan semua berat. Ya dari kepala. Makanya ketika barbelnya diangkat wajahnya merah. Ya kan? Kakinya jitan, tangannya susah, semua berat. Itu dilukiskan kata Quran, ada orang yang akan menanggung beban kehidupan saking beratnya, dari kepala pusing sampai kaki lunglai. Tapi kalau hatinya lapang, itu akan terasa ringan. Ringan. Katalah ingat, bukankah dulu aku berikan yang baik-baik. Jadi kalau sedang ingat susah, ingat yang senangnya. Coba hidup kita itu, daripada susahnya kan lama senangnya. Ya kan? Coba kalau diingat-ingat lama senangnya. Kalau seperti itu, ingat ringan hidup kita itu. Ringan. Nah, kemudian setelah itu cari wasilah untuk bisa mengentaskan solusi. Wasilah pertama adalah mendekat kepada Allah. Bagaimana caranya? Dengan meningkatkan ibadah. Takwa tadi. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Quran surah 65 di akhir ayat kedua, di awal ayat ketiga. Kata Allah, tingkatkan takwamu kepada Allah. Dengan meningkatkan takwa itu akan diringankan persoalanmu, rizkimu. Anda mengatakan saya sedang punya masalah ekonomi, rizki masalahnya. Kata Allah, aku limpahkan rizki bahkan dari sisi yang tidak engkau duga. Bagaimana caranya? Tingkatkan takwa. Cari kalimat takwa di Quran. Banyak takwa itu. Puasa bagian dari takwa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-Baqarah 183. Salat bagian dari takwa, zikir bagian dari takwa, tahajud, cari semua jenis salat. Mulai sekarang yang tadinya salat fardu tambah tahajud, tambah duha, tambah syuruknya, tambah rawatibnya, tingkatkan sholatnya. Demi Allah saya katakan, kalau Allah berjanji pasti ditepati. Kerjakan aja, nanti lihat apa yang terjadi pada diri Anda. Silakan kerjakan. Sholawat itu bagian dari takwa. Sholawat. Man shalla alayya salatan wahidah sallallahu alaihi asyra salawat. Siapa yang sholawat kepadaku, kata Nabi, sekali, maka Allah akan membalasnya dengan 10 kali. Ya. Sholawat pada Nabi, memuji Nabi, muliakan Nabi. Sholawat itu tanpa putus. Maksudnya kalaupun nabinya wafat, salawat tetap terjadi. Makanya dalam salat kita salawat. Silakan dalam salat kan salawat kan? Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Itu salawat. Jadi ketika kita sedang bersalawat, Allah berikan salawat. Salawat kita kepada Nabi itu beda dengan salawat Allah kepada kita. Awas, salawat maknanya dari Allah itu, salawat dari Allah maknanya satu, bisa ampunan dosa. Kedua, pemberian rahmat. Ketiga, pengabulan doa. Di orang yang banyak salawat, salawat Muhammad, Muhammad. Dalam hidupnya banyak salawat, itu oleh Allah akan diberikan kemudian penjagaan. Ya, diampuni dosa artinya dijaga dari maksiat, diberikan rahmat, dijaga dari yang mengganggu. Ahli salawat. Makanya itu bagian dari wasilah. Quran surah ke-5 ayat 35. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah. Ya orang-orang beriman, bertakwa kepada Allah, wabtaghu ilaihil wasilah. Cari wasilah, tawassul untuk mengentaskan persoalanmu. Dengan doa, dengan sholawat, dengan sholat, dengan macam-macam. Dan sholawat itu jamaah dari kata sholat. Jamaah dari kata sholat. Makanya saat Anda haji ada bus sholawat, bis sholawat. Bis sholawat itu jamaah dari kata sholat. Maksudnya bis yang mengantarkan Anda untuk sholat ke Masjidil Haram. Bukan bisnya sholawat. Masuk situ bisnya sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Bukan nganterin Anda sholat. Ya, jelas ya? Jadi kalau Anda ingin sholawat silakan. Ya, kemudian setelah itu sholat. Sholatnya kalau bisa jamaah ke masjid, cari, terus kenalan dengan teman-teman, ya diskusi, mungkin di situ akan bertemu dengan solusi Anda. Insya Allah. Kami berdoa semoga Allah memuliakan Anda.